Artinya aku dekat. Bulan Ramadan merupakan bulan yang dikabulkan doa oleh Allah. Semua para malaikat turun ke bumi. Mereka berlomba-lomba untuk menyampaikan doa yang kita ucapkan. Maka sering berdoa. Berdoa kepada Allah, moga-moga kita menjadi anak yang saleh-salehah. Berdoa kepada Allah, semoga kita dikabulkan. Berdoa kepada Allah, semoga kita menjadi Siti Khadijah. Siti Khadijah bagaimana? Menjadi orang kaya raya, menjadi tajirah. Apa tajirah? Saudagar kaya boleh. Boleh wanita yang kaya, boleh. Tapi membantu agama Allah. Ini saya akan serahkan. Baik. Infus itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan kuat total puasanya. Tapi menurut pendapat yang kuat batal puasa. Karena dia yata'athar, dia memberikan bekas. Memberikan bekas apa yang diberikan? Bekas kekenyangan, bekas kekuatan. Maka menunjuki kepada batal puasa. Walau dia tidak memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka, tapi rongga itu dibuka, bukan rongga yang terbuka. Nah, kan dimasukkan air ke dalam apa namanya? Ke dalam pori-pori apa? Ya, dalam pori-pori ya. Nah, batal puasa. Maka di saat ingat baik kalian yang lupa, wudu dibolehkan memasukkan air ke dalam mulut dan ke dalam hidung dengan sebatas dengan berlebihan. Akan tetapi di saat kita wudu lebih dari 4 kali, wudu lebih daripada 4 kali, kita disunatkan berapa kali? 3 kali. Sudah boleh sampaikan kemarin. Bila lebih daripada 3 kali, di saat kita masukkan air ke dalam hidung ke-4 kalinya, menjadi batal puasa karena 4 kali tidak dianjurkan dalam agama. Akan tetapi di saat kita mengambil wudu, kita masukkan ke anggota yang terbuka, di saat ketiga kali tanpa tersengaja tertelan dengan hidung, masuk air ke dalam hidung, tidak membatalkan puasa karena tidak sengaja. Tapi di saat keempat kali, sengaja atau tidak sengaja, bila terhirup menjadi batal puasa. Paham? Begitu juga menyangkut tentang mandi. Bukan mandi wajib, mandi biasa. Mandi menghilangkan keringat, mandi apalagi mandi kesegaran supaya segar. Maka di saat kita mandi tahu-tahunya masuk air ke telinga. Apa hukumnya? Batal puasa. Bukan pahala puasa yang batal. Memang puasanya yang batal. Kecuali mandi, salat, mau ke masjid. Salat Jumat contohnya bagi yang laki-laki, sunat mandinya dituntut dalam syarak, dalam hukum. Itu walau masuk air sedikit ke dalam telinga tidak membatalkan puasa. Selebihnya bila tidak dituntut oleh syarak, melakukan sesuatu yang tidak dituntut dalam syarak, dalam hukum agama, bila masuk air ke anggota tubuh, anggota yang terbuka menjadi batal batal puasanya, tapi tak boleh makan dan tak boleh minum. Berarti tapi KJI itu kenapa minum? Batal puasa. Ustaz bilang. Ya, Ustaz bilang. Tapi minum dan makan juga tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena puasanya batal. Hukum makan dan minum di bulan Ramadan selain orang berhaid dan nifas tidak dibolehkan. Kenapa? Padahal dia dah batal. Dia batal. Tapi untuk membiarkan bulan Ramadan tidak boleh baginya makan dan minum. Paham? Baik. Bahasa saya jelas kan? Ya. Bisa-bisa tulis juga boleh lah. Ke depan tulis saja kalau malu. Nanti kita baca. Merupakannya hadis perkataan perbuatan yang lebih-lebih menyentuh Nabi dalam pengertian itu. Jadi hadis dengan
dengan sunnah sama. Yang beda sunat. Ya, paham? Sunnah sama juga pengertian dengan hadis. Qaulun wa fi'lun wa takbirun. Itu sunnah dan hadis. Jadi sunnah adalah perbuatan sunnah Nabi sunnah. Kalau hadis juga demikian. Dinamakan ilmu hadis. Ilmu hadis adalah sunnah. Apa perbedaannya? Tidak ada perbedaan, sama. Sunnah. Yang beda sunat atau mandub dalam bahasa Arab. Cuman perbedaan bahasa saja. Hadis adalah, kalau dalam pengertian hadis adalah sesuatu yang baru, yang berubah. Dalam itu makna lugawi, makna secara bahasa. Tapi kalau secara istilah, qaulun wa fi'lun wa takrirun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah juga demikian. Jadi kalau sunnah, apa juga sunnah? Nanti ada dengar ustaz sunnah, benar? Benar. Sunnah. Sunnah Nabi itu dibagi kepada 5 hukum juga. Ada sunnah Nabi wajib hukumnya. Apa wajib sunnah Nabi? Melakukan puasa di bulan Ramadan, melakukan salat zuhur 4 rakaat. Siapa yang mengajarkan? Sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Nanti coba dipikir dulu. Kalau hadis ilmunya. Ilmu apa itu? Ilmu bersumber dari Nabi. Apa itu? Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan diamnya Nabi. Pengertiannya sama dengan sunnah dengan hadis. Itu untuk sementara. Kalau memang ada yang salah, kita cari balik nanti. Sudah. Kemudian ada enggak sunnah Nabi yang wajib? Ada, seperti puasa, seperti salat 4 rakaat, tidak boleh dilebihkan. Kemudian ada enggak sunnah Nabi tapi haram dilakukan? Ada enggak? Ada. Apa contohnya? Kawin lebih daripada 4. Sunnah tidak? Sunnah. Karena dilakukan oleh Nabi. Tapi itu khusus ya Nabi. Khusus kepada Nabi, kepada umatnya boleh hanya kawin 5 kali. 4 orang istri. Kemudian ada enggak sunnah yang modelnya mandub sunat? Sunat. Hukumnya sunat. Beda antara sunnah dengan sunat. Dalam bahasa Arab disebutkan mandub. Mandub. Ini yang sunat le makna ji. Sunat boleh jadi mandub, dan sunat bagi uragam. Sunat itu bisa dibedakan. Jadi kalau sunat dalam bahasa Arab mandub. Apa pengertian sunat? Yang halal ditinggalkan, tidak berdosa, itu namanya sunat. Tapi kalau kita kemana mau ke tempat orang sunat, apa adalah seperti tadi 5 perkara. Ada enggak yang mubah? Ada. Sunnah Nabi apa? Sunnah Nabi yang mubah. Apa contohnya? Nabi ada makan. Hukumnya sunnah Nabi. Bagaimana makannya? Makannya dengan duduk seperti ini contohnya. Ini cara Nabi makan, seperti ini duduknya. Kalau buang air besar Nabi sunnahnya, kalau buang air besar seperti ini contohnya. Itu hukumnya mandub. Boleh dilakukan dan boleh tidak. Tapi kalau sunat, hukumnya mendapatkan pahala. Seperti kencing duduk, bukan berdiri. Paham? Mungkin ada pendapat lain, silakan. Mungkin pernah didengar dari yang lain. Apa beda antara hadis dengan sunnah? Atau PR dari sunnah. Ada enggak perbedaan sunnah dengan hadis? Ada yang lain? Ya. Jadi witir itu dilakukan setelah salat isya. Ingat,
Kapan masuk waktu witir? Setelah salat Isya dan sebelum salat subuh. Kapan saja dilakukan salat witir? Hanya sekali witirnya, tidak boleh dilakukan witir itu dua kali. Bila setelah salat Isya, salat tarawih kemudian dia witir, untuk waktu salat tahajudnya tidak perlu witir lagi. Karena dia dalam satu malam hanya disunatkan melakukan witir sekali. Witir itu berapa rakaat? 11 rakaat paling banyak, paling sedikit satu rakaat. Tapi sunnahnya, baiknya dilakukan 3 rakaat. 2 kali salam. Ya, jadi bila kita melakukan witir setelah salat Isya, bila kita tahajud tak perlu lagi witir. Walau witir itu penutup dari amalan, tapi penutup itu bisa secara otomatis. Secara otomatis dia akan masuk sendiri. Tak perlu gimana cara masuknya, tak perlu kita tanya lah. Pokoknya diajarkan oleh Nabi seperti itu. Jadi enggak semua dalam syariat itu bisa dilogikakan, tidak bisa. Ini orang pisah, bukan. Itu yang saya bawa hukum terapik kita juga. Lagi ni boleh nah. Ni boleh belum kau ya anak tu. Silakan. Yang dia bukan. Ada. Boleh silakan. Kan ada film Kampung Munafik itu kan Ya. kami lihat di situ ayahnya si Maria itu dia perangin dia itu nyembah setan, bagaimana Bu? Ayahnya tahu? Maria yang di Dalam film itu nggak tahu. Berat. Maria itu siapa Maria? Enggak, maksudnya dia menceritakan tentang kisah-kisah Nabi bukan? Jadi kalau seandainya si Maria itu menyembah ayahnya, si Maria menyembah ayahnya. Ayahnya Maria menyembah setan. Nah, kalau seseorang menyembah selain Allah, dia dianggap orang yang musyrik. Ya, kalau dia syuting sekalipun main-main, dianggap murtad bila mempermainkan agama. Contohnya dia orang Islam, tapi Al-Quran itu dijadikan sebagai tisu. Apa hukumnya? Islam tapi diam tu lap-lap tangan pakai Al-Quran. Apa hukumnya? Murtad dia bila sengaja. Al-Quran itu kudus, bahagia apa? Mulia, agung. Bila dia direndahkan Al-Quran, dia sengaja, itu dia tahu Al-Quran itu agung, mulia. Kemudian dia dilecehkan. Apa hukumnya walaupun dia Islam? Dianggap menjadi orang kafir, dianggap orang yang boleh dibunuh. Seandainya negara Indonesia itu negara Islam, tapi karena bukan negara Islam, ya mau tidak mau mengikuti sesuai dengan hukum Islam. Hukum Indonesia, bagaimana hukumnya? Adalah dengan dipenjara, dengan diberikan ta'zir, teguran, dan segala macam. Tapi kalau hukum Islam, tidak ada orang yang melecehkan agama, menganggap remeh agama mana saja, maka bisa dihukum mati. Karena orang yang murtad khariju anil Islam, orang yang keluar dari Islam, maka ada 3 orang yang boleh dibunuh dengan lebih ini. Penting. Ada 3 orang yang halal darahnya. Yang pertama adalah zanil muhsin, orang yang berzina dan dia sudah berkeluarga. Seorang perempuan yang sudah punya suami yang sah, seorang laki-laki,
seorang suami yang sudah memiliki istri dengan cara yang sah, kemudian dia berzina. Bila dia berzina, ketahuan berzinanya, disaksikan oleh 4 orang laki-laki, maka wajib baginya untuk dibunuh. Bagaimana cara dibunuh? Dengan diletakkan di pertengahan simpang tempat, kemudian dilemparkan rame-rame sampai mati. Hukum Islam seperti itu. Kenapa demikian? Karena Islam itu sangat menjaga nasab. Ya, namanya rajam atau satu lagi? Rajam ya. Nah, kenapa tujuannya demikian? Islam itu sangat mengutamakan nasab. Apa itu nasab? Garis keturunan. Kalau seandainya dia berzina, kemudian setelah dia berzina, si istri itu istri orang, nanti suaminya berhubungan lagi dengan dia. Tahu-taunya anak itu lahir bukan anak dasarnya dari ayah yang sah. Nanti tanggung jawab si suaminya dan dinasabkan kepada suaminya. Ini sangat dilindungi dalam Islam. Kenapa demikian? Karena akan memberikan mudarat kepada orang lain. Maka atas dasar hal demikian, maka dosa yang paling besar adalah dosa berzina. Orang yang berzina tidak ada ampunan dalam Islam. Kalau memang dia bukan muhsin, bukan orang yang sudah berkeluarga, maka orang tersebut dirajam dengan 100 kali, dijilid 100 kali, kemudian dia diasingkan dari negaranya, dari tempat dia tinggal. Kemudian yang pertama adalah orang yang berzina, sedangkan dia sudah berkeluarga, laki-laki atau perempuan. Tapi dengan syarat, Islam itu tidak mengampang-ampangkan dalam pembunuhan. Jangan salah paham nanti. Jadi seolah-olah Islam itu menakutkan. Tidak boleh seseorang menuduh seseorang itu berzina, kecuali seseorang itu melihat dengan mata dan sedang berhubungan. Lihat nih, penting di dalam Islam. Kenapa sekarang ada tuduhan Islam itu kejam, kata. Jadi harus dipahami dengan baik. Islam itu sangat menghormati maruah seseorang, sangat menjaga maruah. Untuk terjaga maruah seseorang tidak boleh menuduh kecuali dengan melihat dengan mata, dan melihatnya tidak boleh sendirian. Bila kita kedapatan dalam kamar, buka kamar, tentunya kita sendiri melihat, tapi bukan istrinya. Dia lihat seseorang sedang berhubungan, kemudian divideokan. Divideokan. Apa hukum memvideokan? Hukumnya berdosa besar dan dia wajib dirajam atau dicambuk dengan 80-an kali cambuk. Bila orang yang memvideokan, karena dia dianggap memberitakan berita yang tidak cukup syarat dalam agama. Kenapa? Islam sangat menjaga 3 perkara yang dijaga oleh Islam. Yang pertama, dijaga maruah seseorang. Yang kedua, menjaga Islam yang ada pada dirinya. Maruah Islam yang ada pada dirinya perlu kita jaga. Jadi, untuk menjaga hal demikian, bila ada seseorang yang berzina, tidak boleh kita mengatakan